Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Om Iko di pembelajaran TIK. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai atau praktek mengenai modifikasi tulisan dengan menggunakan toolbar yang ada di LibreOffice Text Dokumen ini ya. Kalau kemarin kita sudah belajar caranya mengganti huruf sama merubah jenis hurufnya, mengubah ukuran, sama menebalkan ataupun membuat garis bawah dan huruf miring. Nah, ini kemarin kita sudah belajar di sini. Nah, di pembelajaran minggu ini Om Iko akan melanjutkan materi yang berbeda, masih menggunakan LibreOffice Text Dokumen menggunakan toolbar yang selanjutnya. Nah, kalau kemarin itu mulai dari ini sampai sini, sampai underline atau format modifikasi tulisan. Nah, untuk minggu ini Om Iko akan mengajarkan format paragraf menggunakan toolbar dari teks dokumen tersebut. Nah, yaitu menggunakan perataan paragraf. Jadi di dalam pengetikan atau membuat cerita itu pastikan ada beberapa paragraf atau beberapa kalimat yang akan kita ketikkan di sana. Nah, untuk paragraf ini ada perataannya, jadi supaya rapi itu ada penyusunan paragrafnya, yaitu menggunakan toolbar yang namanya ini ya, Alix, Left, Alix Right, Center, dan Justified. Nah, seperti di pembelajaran awal kemarin sudah Om Iko jelaskan fungsinya untuk apa ini semua, yaitu Alix Left itu adalah paragrafnya rata kiri, terus Alix Right itu rata kanan, terus Centered itu rata tengah atau tulisannya berada di tengah, terus Justified itu rata kanan kiri. Jadi nah, ini adalah gambarnya, ini rata kiri itu yang ini, rata tengah itu yang ini, rata kanan itu yang ini, rata kiri dan kanan atau kanan kiri itu adalah justified itu yang ini paling kanan. Nah, oke, Om Iko akan bukan saja. Yang pertama-tama kita atur dulu ukuran kertas seperti biasa, jangan sampai lupa. Jadi supaya ketikan kita tidak melebihi batas kertasnya. Caranya masih sama ya seperti kemarin, format page, terus pilih A4 atau jenis kertas atau ukuran kertas yang ada yang kita miliki. Oke. Nah, di sini Om Iko sudah menyiapkan satu buah cerita. Nah, ini kita akan rubah menggunakan format paragraf yang akan kita pelajari. Nah, sini Om Iko sudah menyiapkan ini. Nah, ini kita atur dulu modifikasinya seperti kemarin. Jadi untuk judul Om Iko kasih 20, terus ditebalkan. Terus kalau yang ini paragrafnya Om Iko kasih 16. Nah, ini. Nah, untuk materi yang pertama adalah untuk membuat suatu paragraf itu pasti ini untuk mengatur identasi dari paragraf tersebut. Misalnya ini ya, maksudnya apa? Identasi itu adalah
pergeseran teks dari batas margin kiri atau kanan. Nah, ini Miko sebutkan aja. Jadi identasi itu adalah untuk mengatur ini ya, untuk mengatur batas dari kalimat dari kiri ke kalimat dari kanan. Nah, menggunakan apa? Nah, untuk kalau di paragraf yang pertama atau di awal paragraf itu menggunakan tombol tab juga bisa. Nah, jadi untuk menggunakan identasi untuk memulai paragraf itu pasti menggunakan kalimat pertama itu menjorok ke dalam, yaitu kalian bisa menggunakan tab, yaitu bisa dengan cara kalian letakkan kursornya pada bagian awal kalimat di sini atau awal per paragrafnya, tinggal kita tab sekali. Nah, ini 1 2 3. Nah, ini kalau sudah seperti ini sudah bisa disebut ini paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf ketiga. Nah, oke, setelah itu kita akan menggunakan atau mengatur perataan paragrafnya. Nah, untuk paragraf atau di halaman kolom judul atau di kalimat judul itu paragrafnya pasti di tengah, berarti menggunakan apa? Menggunakan center atau centered namanya. Itu yang mana gambarnya? Yang ini, tata tengah ini. Jadi kalau itu kita tinggal caranya adalah kita blok dulu seperti ini, terus diklik center, baru nanti tulisannya atau kalimatnya berada di tengah kertas. Oke, ini Om Miko tuliskan saja materinya. Format paragraf. LibreOffice. Nah, oke, yang pertama tadi adalah mengatur identasi itu menggunakan tab pada awal paragrafnya menggunakan tab. Nah, untuk selanjutnya adalah kalau sudah ini kita atur, misalnya Om Miko akan mengatur di bagian ini paragraf 1 Om Miko jadikan menjadi kata kanan kiri misalnya. Berarti kalau rata kanan kiri menggunakan ya, berarti gambarnya yang ini atau justified. Kita atur berarti menggunakan ini justified. Nah, caranya bagaimana? Kita blok dulu satu paragrafnya, terus kita baru klik ini. Nah, ini supaya kelihatan kita besarkan dulu, ini 20 misalnya. Oke. Nah, ini sudah kelihatan di baris kiri dan kanan itu lurus. Nah, untuk di paragraf 2 Om Miko akan menjadikan ke rata kanan. Jadi kita menggunakan alis right ini ya. Klik sini. Nah, maka yang lurus
adalah bagian kanan. Terus yang ketiga, ini Omiko akan taruh di tengah lagi. Nah, supaya berbeda. Nah, ini sudah jadi untuk paragrafnya itu menggunakan ini Omiko lagi. Nah, untuk mengatur paragrafnya yaitu menggunakan alis rek atau rata ini alis left rata kiri, center rata kanan, alis right rata tengah kanan dan kanan kiri. Oke, ini aja. Oke, ini ke sini bentar dulu. Nah, oke, ini aja. Nah, untuk pengaturan tadi seperti ini ya. Nah, ini caranya adalah ya, menunjukkan caranya sama dengan blok semua paragraf atau kalimat, terus baru klik baru terus setting paragraf. Nah, menggunakan paragrafnya tadi ya, menggunakan alis left atau centered atau alis right atau justified. Nah, oke, selanjutnya ini sudah dulu. Nah, oke, nah setelah itu, setelah selesai seperti ini, nah kemudian kita atur baris atau spasi antar barisnya. Nah, ini ya di bagian paragraf atau baris per paragraf ini spasinya masih spasi yang standar. Nah, yaitu kita menggunakan namanya ini ya, spasi baris. Apa itu spasi baris itu? Jadi spasi antar kalimat pada sebuah paragraf. Jadi kita atur seperti ini ya. Ini Omiko sudah menggunakan. Nah, ini misalnya seperti ini. Ini antara jarak antara paragraf atau kalimatnya itu berbeda. Ini antara ini beda sama ini, beda. Paragraf 3 berbeda sama paragraf yang pertama. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini masih menggunakan satu paragraf. Nah, bagaimana cara mengaturnya? Yaitu menggunakan yang namanya len spasi. Kita tuliskan di sini len spasi. Nah, apa tadi len spasi? Len spasi itu adalah tadi jarak antara garis pada sebuah paragraf. Nah, itu spasi adalah jarak antara baris pada sebuah paragraf. Nah, caranya nih Omiko praktekkan dulu ya. Jadi caranya ini Omiko akan rubah menjadi spasi yang lebih lebar. Nah, misalnya seperti ini, format spasinya itu ada di bagian format
terus paragraf. Nah, ada di indent dan spasi. Nah, di sini ada yang namanya len, spasi, terus single. Nah, single ini bisa kita ganti menjadi 1,5, double ataupun yang lainnya. Nah, oke, caranya Omiko akan merubah paragraf 1. Berarti langkah-langkahnya adalah kita blok dulu semua kalimat atau garis yang ada di paragraf 1. Nah, terus baru kita ubah jarak antar garisnya. Ini baru standarnya adalah 1 atau single ya. Kita akan ubah menjadi 1,5. Nah, misalnya kita klik di sini, terus klik 1,5, maka nanti akan berubah menjadi lebih lebar. Nah, kalau tadi ini Omiko undo. Nah, kalau tadi segini, kalau 1,5 segini. Nah, oke, ini Omiko kasih tanda dulu. Jadi yang ini adalah spasi 1,5. Nah, kalau 2 bagaimana? Kalau 2 ini Omiko akan contohkan di paragraf 3 misalnya. Ini caranya klik atau blok semua kalimat atau paragraf di per paragrafnya, terus format, terus ke paragraf, baru ke setting len spasinya. Tinggal kita klik double atau 2. Jadi ada 3 pilihan ya, 1, 1,5 dan 2 atau double. Nah, ini kita tambah jadi 2. Nah, maka spasinya dari awal itu 1 segini, dari 1 segini menjadi ini. Itu menggunakan len spasi. Ini di sini Omiko akan tulisannya lagi ini 2 atau nah, oke. Nah, Omiko caranya ini tuliskan dulu blok kalimat atau paragraf, terus ke format, terus ke spasi ya, tadi spasi, terus len. Nah, caranya adalah menggunakan format paragraf, terus spasi dan spasi. Nah, seperti itu. Nah, bisa dilihat ini perbedaannya adalah untuk paragraf 1 itu spasinya atau lainnya jaraknya itu 1,5. Paragraf 2 itu tetap 1 karena tidak kita rubah. Terus paragraf 3 itu 2 atau double. Jadi bisa dilihat perbedaannya, jaraknya yang mau kita pakai yang mana. Nah, oke, di sini sudah tuliskan caranya. Nah, terus yang ketiga adalah materinya mewarnai huruf. Nah, untuk mewarnai huruf kemarin di bagian fungsi keyboard sudah Omiko sampaikan ya. Jadi fungsi dari toolbar bagian ini, bagian paling kanan ini, di sini ada yang namanya font color. Nah, di sini ada namanya font color. Nih, font color ini berfungsi untuk mewarnai bagian huruf saja. Terus yang di sini adalah highlighting, itu untuk mewarnai di bagian belakang
kalimat atau kata atau huruf. Nah, kalau di background color itu untuk mewarnai satu baris paragraf. Nah, oke, Om Iko akan praktekkan di sini caranya. Nah, misalnya di liburan ini Om Iko akan mengganti hurufnya menjadi warna biru. Berarti kita menggantinya di menu font color. Jadi di bagian ini ya, paling kiri kita ganti ke biru. Nah, maka biru, terus misalnya akan dikasih belakangnya kalimat ini akan highlightingnya hijau. Nah, maka jadinya seperti ini. Jadi ada hijau itu di belakang kalimat, biru itu pada hurufnya atau pada kalimatnya. Nah, oke, misalnya Om Iko akan warnai lagi di bagian sini, sekarang putih, Om Iko akan berubah ya, akan berubah. Nah, untuk sini untuk terima. Nah, di sini terakhir Om Iko akan ini menggunakan 3 huruf sekaligus. Nah, oke. Nah, itu berarti ini sudah bisa huruf. Jadi prakteknya itu seperti ini ya. Jadi langkah-langkahnya yaitu kita blok dulu kalimat yang akan kita rubah, sama seperti kemarin ya, kita merubah huruf atau merubah ukuran atau menebalkan. Jadi langkah-langkahnya adalah blok dulu kalimat ataupun huruf ataupun paragraf yang akan kalian rubah. Nah, itu adalah langkah yang wajib kita lakukan di awal. Karena ini liburan ke pantai Parangtritis. Nah, misalnya ini mulai dari warga ataupun turis warga Indonesia misalnya, ini Om Iko tebalkan, terus kita Om Iko ganti menjadi terus warnanya Om Iko jadikan ungu misalnya. Nah, atau dari negara lain misalnya ya, Om Iko rubah menjadi merah. Nah, seperti ini jadi di blok dulu baru dirubah sesuai keinginan kita. Itu dari ini ya, font color itu nih. Oke, ini Om Iko berikan. Ini caranya yaitu blok dulu kata atau kalimat bisa, terus tinggal ke setting warnanya. Nah, tinggal mau yang kamu ingin warnai apa, misalnya kalau huruf ya font color, kalau di belakangnya ya, kalau di belakangnya pakai highlighting, kalau semuanya ini satu baris ini ya, contohnya itu misalnya satu baris itu yang kuning itu loh, ini sampai sini, ini sampai sini. Nah, ini menggunakan background color. Jadi ini yang kuning ini background color, yang merah ini font color, yang biru ini highlighting. Oke ya, untuk tadi kita sudah mengetahui ya cara menambahkan itu tadi fontnya, yaitu di blok dulu kalimatnya,
terus di setting warnanya. Nah, sekarang masalahnya adalah bagaimana cara menghapus atau mengembalikannya menjadi seperti semula. Nah, misalnya bagaimana cara menghapus tanda atau warna ungu atau warna kuning yang ada di paragraf tersebut jika kita nanti terjadi kesalahan, misalnya seperti ini misalnya untuk jadikan ini ya, misalnya salah seperti ini. Nah, bagaimana cara menghapusnya? Nah, untuk cara menghapus yang pertama ya, Om Iko akan di sini. Yang kedua adalah tadi cara menambahkan, ini ada cara menghapus. Menghapus atau cara menghapus saja. Nah, cara menghapus untuk font color atau font biasa atau ini ya hurufnya, yang pertama kita lakukan adalah sama di blok dulu. Nah, untuk mengembalikannya di bagian font ini caranya gunakan warna hitam atau otomatis seperti ini. Nah, misalnya ini ya, parang titis ini Om Iko akan kembalikan lagi menjadi seperti semula atau yang warnanya hitam. Jadi tinggal di sini tinggal klik otomatis atau warna hitamnya. Nah, bisa ya itu atau warna hitam ini. Nah, oke. Nah, terus bagaimana untuk warna di belakang huruf seperti ini? Nah, ini hurufnya sudah hitam ya. Untuk menghapus hijau ini, nah maka yang perlu kita ketahui atau kita pahami adalah kita identifikasi dulu itu warna dari apa, warna dari backlighting ataupun background colornya. Nah, yang seperti tadi fungsinya tadi ya, untuk backlighting itu di belakang kalimat saja. Berarti untuk di bagian ini kuning, bagian paragraf ini berarti sudah ketahuan. Kita akan menghapus tanda kuning ini atau warna kuning ini. Berarti ini adalah kalau seluruhnya berarti kalau di semua baris itu berarti di background color. Berarti sudah ketahuan kuning ini adalah background color, sedangkan hijau yang ada di sini adalah highlighting. Nah, cara menghapus atau mengembalikannya seperti semula, sama kita blok dulu semuanya atau warna yang akan kita hapus. Nah, setelah kita tahu itu warna apa, kita tinggal menuju ke bagiannya atau di toolbarnya. Nah, itu ada di ini background color ya, yang kuning, berarti kita menuju background color. Terus untuk menghapus menggunakan no file ini klik dihapus ini semua, terus klik no file saja. Nah, maka akan hilang seperti semula atau menjadi putih seperti semula. Kalau highlighting bagaimana? Sama, jadi tinggal kita blok warna yang akan kita hapus, misalnya ini ya, dari sini ada sampai sini. Nah, berarti tinggal kita menuju ke highlighting, terus pilih no file juga. Nah, maka akan hilang seperti semula. Nah, oke, kita tuliskan cara menghapus menggunakan no file. Nah, ini adalah atau sini tulisan adalah blok kata atau warnanya, terus ke novel gitu ya. Mungkin segitu dulu materi dari Om Iko, semoga kalian bisa memahaminya. Besok kita praktekkan di
lab komputer SD Negringgolo. Oke, materinya muka cukupan sekian. Om tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.